Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah terlebih dahulu sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas kita hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pada pagi hari ini dikutip dari Ibrani 10 ayat 23, beginilah bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara memiliki rumah dan memiliki beberapa pintu, ketika saudara ingin memasuki rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Tentu saudara membutuhkan kunci, bukan? Tetapi ketika saudara telah memiliki kunci itu, maka kunci yang mana akan saudara pergunakan? Apakah saudara akan mempergunakan kunci untuk kamar untuk membuka pintu utama? Saudara hanya membutuhkan satu kunci, yaitu kunci utama. Dalam pemahaman yang sederhana itu, sebenarnya kita diarahkan untuk mengerti siapakah yang menjadi kunci untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga kelak. Inilah pengharapan utama, dan berbagai agama telah mengajarkan tentang pengharapan-pengharapan. Tetapi apakah kita sebagai orang Kristen telah menemukan kunci pengharapan itu sebagai kunci utama? Inilah yang disebut sebagai iman yang menyelamatkan. Siapa yang menjadi objektivitas dalam iman yang menyelamatkan itu? Iman yang menyelamatkan itu adalah Dia yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dialah yang menjadi kunci utama untuk dapat melewati pintu itu, untuk dapat memasuki surga kelak. Di dalam iman percaya kepada Yesus Kristuslah kita telah menerima jaminan atas pengharapan kita. Inilah kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kita terbuang karena dosa yang telah membelenggu dalam diri setiap manusia. Tuhan mengambil kita dari sang maut itu, menjadikan kita menjadi pribadi yang sangat berharga. Itu semua terjadi dari Dia yang setia, yang telah membuka pintu itu melalui tabir oleh dirinya sendiri. Sehingga ketika Yesus mati, ada peristiwa penting yang dicatat dalam Alkitab, yaitu penghalang dalam tabut dalam bait suci itu telah terbelah menjadi dua. Sehingga itu menjadi suatu simbol yang menandakan bahwa tidak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk dapat hadir dalam kemaha kudusan Allah di surga kelak, karena kita telah dibenarkan di dalam darah Yesus Kristus yang menyucikan hati kita, yang menyucikan perbuatan kita, yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga saudara berpegang teguhlah pada pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, karena yang menjanjikannya adalah setia. Ia telah setia bagi saudara, maka setialah bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas perkara yang besar yang telah Engkau lakukan bagi kami. Engkau yang telah menjanjikan pengharapan, telah menunjukkan itu dengan kesetiaan yang sungguh luar biasa. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia, melakukan perkara-perkara kami hanya mengandalkan Engkau saja dan demi kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.